Yuk adik-adik, sebelum kita mulai bina iman, kita siapkan hati, kita berdoa duduk manis ya sayang. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat bangun tidur dan dengan sehat dan bugar hari ini. Hari ini kami kembali akan memuji nama-Mu lewat via online. Berkati kami dari awal mulai sampai selesai nanti. Bimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu demi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan Bunda. Hai adik-adik, selamat pagi. Dengan Bunda Susi ya. Adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang God is love. Tapi sebelumnya Bunda punya gambar nih. Kalian bisa lihat gambar-gambar ini? Apakah perbuatan yang digambar ini baik atau buruk? Pasti semua menjawab buruk ya. Mengapa jawabannya buruk? Karena perbuatan seperti ini menyakiti hati Allah Bapa. Mengapa ya? Karena perbuatan itu dilakukan tanpa kasih, tidak sesuai dengan yang Allah Bapa ajarkan kepada kita, yaitu untuk menyalurkan kasih ke siapa saja. Adik-adik tentu tahu bahwa Allah adalah kasih, artinya sumber kasih. Allah mengasihi kita manusia dengan teramat sangat. Bahkan karena begitu besarnya kasih Allah Bapa, Ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk selamatkan kita dari dosa dengan mati di kayu salib. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, apakah Allah masih mengasihi kita? Tentu saja, Allah akan selalu mengasihi kita. Ada banyak cara Allah mengasihi kita. Salah satunya dengan makanan yang kita makan setiap hari, tempat tinggal yang kita tinggali, kesehatan. Kita bersyukur buat semuanya, buat mainan, dan terutama buat pengampunan dari Allah Bapa. Betapa besarnya ya kasih Allah Bapa ya kepada kita ya. Jadi kalian jangan ragu bahwa Allah mengasihi kita. Ingat ya sekali lagi, Allah adalah kasih. Allah sumber kasih. Nah adik-adik, sekarang Bunda mau tanya, apakah kalian suka menjadi anak Allah? Tentu saja suka ya. Siapa yang tidak suka jadi anak Allah? Tapi tahukah adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah memiliki tugas, yaitu menyalurkan kasih kepada orang lain, supaya orang lain juga mengerti kasih Allah Bapa. Mereka juga merasakan bahwa Allah begitu baik. Tapi nanti dulu, kasih itu seperti apa dong? Nah, kita baca dulu yuk sama-sama ya. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kita sama-sama yuk baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, adik-adik sekarang sudah tahu dong bahwa kasih itu adalah
Satu, kasih itu sabar. Contohnya, tidak mudah marah, ngambek, ngomel, atau tersinggung. Kita juga harus sabar menunggu giliran dan mau mengalah kepada adik, mau minta maaf kalau salah, karena kasih itu juga rendah hati. Nah, sekarang contoh tokoh Alkitab yang orang yang sabar itu siapa ya? Oh, Nabi Nuh. Kalian masih ingat dong cerita Nabi Nuh? Bagaimana Nabi Nuh pada saat dia mengerjakan bahtera, semua orang menertawakannya. Dianggapnya Nabi Nuh gila. Padahal semuanya kering, tapi Nabi Nuh membuat bahtera begitu besar. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Sabar 40 hari di atas kapal. Lalu, kasih itu murah hati. Artinya tidak pelit, mau berbagi, suka menolong orang, mau memaafkan kalau ada orang salah. Adik-adik, Tuhan ingin kita jadi berkat untuk orang lain. Lalu contoh tokoh Alkitabnya siapa ya? Oh, Ribka istri Ishak. Masih ingat ceritanya? Saat Eliezer meminta minum, Ribka memberikannya. Bahkan unta-untanya diberikan minum juga. Begitu murah hatinya Ribka sehingga ia bertemu suaminya Ishak. Dan satu lagi orang Samaria. Kalian tentu sudah tahu ya cerita orang Samaria yang dia begitu baik. Dia menolong orang Israel yang sangat membencinya. Orang Israel dulu benci sama orang Samaria. Tapi orang Samaria itu tetap menolong, dia tetap mau menolong, dia murah hati. Lalu selanjutnya, kasih itu tidak cemburu. Artinya tidak iri hati. Kalau lihat orang lain punya lebih, tidak boleh iri. Tetapi kita harus bersyukur buat semua yang kita miliki. Nah, contoh tokoh Alkitabnya yang iri hati siapa? Kain dan Habel. Kain sangat iri kepada Habel karena persembahan Habel diterima sedangkan dia tidak. Mengapa? Karena Habel memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu Raja Saul sangat iri sama Daud karena Daud lebih hebat. Raja Saul sangat benci kepada Daud, bahkan dia berniat untuk membunuh Daud. Wah, serem ya adik-adik, karena dari sikap iri hati bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Lalu berikutnya, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Suka pamer, wih, aku dong punya HP yang baru, kamu punya jelek. Wah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Merasa paling hebat, merasa paling cantik. Wah, perbuatan seperti itu sangat tidak baik. Kalau kata orang, sombong amat. Contoh tokoh Alkitab yang orang yang sombong siapa sih? Wah, Goliat adik-adik. Kalian pasti tahu dong bagaimana Goliat yang sombong itu akhirnya mati karena dia merasa dirinya paling hebat. Dia mati oleh Daud, dia yang meremehkan Daud, akhirnya dia yang mati ya adik-adik ya. Dia kalah. Nah, berikutnya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya apa sih? Artinya kasih harus berkata-kata yang baik, lemah lembut, bersikap lembut, tidak kasar, tidak suka pukul-pukul, tidak suka tendang-tendang, berkata-katanya sopan. Kalau marah-marah tidak boleh tuh sampai keluar kebun binatang keluar semua. Itu sangat tidak baik, malu didengarnya ya. Dan kasih juga mau kita mengucapkan maaf kalau kita salah. Kalau kita mau minta tolong, katakan tolong ya. Dan saat sudah ditolong ataupun diberikan sesuatu, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Betul. Nah, tokoh Alkitab yang lemah lembut siapa sih?
Ya, Yesus dan Musa. Kalau Yesus kita sudah tahu ya, Yesus selain lemah lembut, Yesus memiliki tidak sombong, semuanya deh Yesus sudah memenuhi syarat. Nah, kalau Musa lemah lembut, kenapa? Karena kalian tahu bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, sedikit-sedikit marah, tidak percaya, tapi Musa selalu lemah lembut, berkata-kata yang baik, sehingga orang Israel mau kembali lagi kepada Tuhan. Nah, selanjutnya apa nih? Tidak mencari keuntungan sendiri. Maksudnya apa sih tidak mencari keuntungan sendiri? Artinya tidak boleh egois, mau menang sendiri. Adik lagi main, pengen main, direbut aja. Itu artinya mau menang sendiri, nggak peduli orang mau seneng atau tidak. Itu tidak baik adik-adik. Sebaiknya kita juga mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak boleh main sembarangan seenak-enaknya. Juga kita harus menjadi orang yang lebih peduli sama orang lain ya adik-adik. Nah, orang yang egois itu siapa sih contoh di Alkitab? Wah, Raja Firaun. Raja Firaun itu egois. Dia tidak ingin bangsa Israel pergi dari negeri Mesir. Dia tetap ingin bangsa Israel menjadi budaknya untuk membangun negeri Mesir. Wah, betapa egoisnya ya Raja Firaun ini. Itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Nah, selanjutnya, kasih, tidak pemarah, dan simpan kesalahan orang. Jadi adik-adik, kasih itu tidak suka mendendam. Kalau orang sudah minta maaf, sebaiknya dimaafkan. Tidak suka ungkit-ungkit kesalahan orang. Kasih juga tidak pemarah, apalagi kalau marahnya berlama-lama. Jadi orang yang temperamental, artinya sedikit-sedikit bawaannya marah. Wah, hilang sukacitamu kalau kalian menjadi orang yang suka pemarah. Nah, jadi selanjutnya siapa ya tokoh Alkitab yang orangnya tidak pendendam? Wah, Yusuf yang dijual saudaranya. Kalian tentu masih ingat ya, Yusuf dijual saudaranya dulu waktu kecil, tapi Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dia mengayomi saudara-saudaranya dan tinggal di istana bersama-sama dengan dia. Lalu berikutnya, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya kasih itu harus memiliki belas kasih dan bersikap adil. Jadi misalnya ada teman yang dibully. Wah, kalian tidak boleh ikut-ikutan membuli, tetapi membelanya. Mengasihani teman yang dibully artinya memiliki belas kasih, dan kita harus bersikap adil dan bijaksana. Nah, salah satu contohnya orang yang bijaksana di tokoh di Alkitab adalah tidak lain Raja Salomo yang sangat terkenal bijaksana. Nah, lalu kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya apa sih? Artinya tidak berprasangka buruk, berpikiran positif. Jadi jangan berpikir, wah jangan-jangan, wah nanti dia pikirannya tidak baik, berpikiran buruk tentang orang lain. Tidak baik seperti itu. Kalau kita berpikiran negatif, nanti kitanya jadi tidak damai sejahtera adik-adik. Jadi sebaiknya kita tetap berpikiran positif, percaya bahwa Tuhan akan selalu tolong kita. Nah, contohnya orang yang berprasangka buruk adalah Raja Hanun adik-adik. Raja Hanun ini dulu pada saat Raja Daud mengirimkan orang-orangnya untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ayah dari Raja Hanun. Nah, orang suruhan Raja Hanun ini wakilnya membisikkan bahwa katanya jangan percaya, mereka tidak mau mengucapkan benar-benar bela sungkawa, mereka mau mengintai, mereka mau menjajah negara kita katanya. Wah, lalu Raja Hanun termakan bisikannya, lalu mereka mempermalukan orang suruhan dari Daud. Dan
begitu orang-orang ini kembali pulang, Raja Daud sangat marah karena orang-orang suruhannya diperlakukan dengan tidak baik dan terjadilah peperangan sehingga orang Bani Amon mati, banyak yang mati, adik-adik, kalah perang. Wah, serem ya kalau kita berprasangka buruk ya adik-adik ya. Nah, kasih juga mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya sabar saat kita mengalami kesusahan dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Apalagi saat ini lagi pandemi ya adik-adik ya. Sangat tidak suka kan? Gak enak rasanya tinggal di rumah aja, bosen ya kan? Nah, tapi kita harus tetap percaya adik-adik bahwa Tuhan suatu saat nanti dunia akan kembali normal. Jadi tetap percaya, tetap berdoa. Kita doakan keluarga kita, doakan orang-orang yang sedang sakit, oma opa, dokter, perawat, kita doakan supaya negeri ini segera sehat. Nah, tokoh Alkitab yang selalu berharap kepada Tuhan siapa ya? Nah, Ayub ya. Bapak Ayub ini dulu dia orang kaya, tapi dia punya anak, tapi semuanya diambil ya. Dia menghadapi pencobaan, anaknya mati, hartanya habis, bahkan dia sakit. Tapi dia selalu berharap pada Tuhan sehingga dia dipulihkan. Dia memiliki anak lagi, dia memiliki harta bendanya kembali lagi dan tubuhnya sehat. Itulah kalau orang selalu berharap kepada Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita mulai sekarang belajar untuk menjaga sikap dengan perbuatan kasih. Karena kasih dapat menyenangkan hati Allah Bapa. Dan ingat ya, sekali lagi kita sebagai anak Tuhan harus menyalurkan kasih Tuhan dalam tindakan nyata dan dengan hati yang tulus, karena dengan begitu kita menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, besok tanggal 14 Februari ya, Hari Kasih Sayang. Yuk kita tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Tapi bukan hanya di hari Valentine loh, hendaknya setiap hari kita tetap melakukan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari yang terdekat adalah keluarga kita dulu nih adik-adik. Kemudian saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan semua orang yang kita temui. Supaya orang-orang dapat melihat dan memuji nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, selamat Hari Kasih Sayang ya. Tuhan mengasihimu. Bye-bye. Setelah kita mendengarkan firman, sebelum kita berpisah, kita tutup doa dulu ya adik-adik. Duduk yang manis, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas firman yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Ajarilah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah sumber kasih sejati, dan supaya kami selalu menyebarkan kasih sayang-Mu kepada semua orang dan sesama kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bimbinglah kami sampai pada istirahat malam nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik. Oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
indah, oh